Selamat datang kembali di channel Otamega TV, membahas seputar manga dan manhwa. Kali ini, Mimin akan membahas manhwa, Master Kekuatan Spiritual. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Oke, kita lanjut ke alur cerita selanjutnya, part 24. Di part sebelumnya, Kangkin menentukan siapa saja yang akan ikut dalam misi penyelamatan kakek Badao. Selain itu, Kangkin juga mendapatkan informasi dari tetua Se cara masuk ke pulau itu. Setelah itu, Kangkin mengajak mereka berdua masuk ke rumahnya untuk menunjukkan sesuatu kepada mereka. Kangkin pun mengeluarkan sebuah pil. Pil itu pil Tian Yuan. Pil itu hanya ada 3 di dunia. Pil itu dibuat dari bahan alami yang sangat langka. Pil itu akan meningkatkan kultivasi, bahkan bisa menyembuhkan orang yang sekarat. Mo tidak menyangka, Kangkin bisa mendapatkan pil Tian Yuan, sedangkan seluruh keluarga dan pasukan tersembunyi sudah bertahun-tahun mencari pil itu, namun tidak pernah menemukannya. Kangkin pun bilang, ia mendapatkan pil Tian Yuan itu dari tetua Sekte Xuan. Kangkin juga tidak menyangka pimpinan Sekte Xuan akan memberikan pil yang sangat berharga. Mo kegeeran, mengira Kangkin akan memberikan pil Tian Yuan itu kepadanya. Kemudian Kangkin meminta Su dan Mo untuk menunggu Kangkin akan membuat pil untuk mereka. Mo terkejut, sangat tidak bisa dipercaya Kangkin juga bisa membuat pil kisul dengan pil Tian Yuan-nya itu. Kangkin akan membuat ramuan dari sedikit potongan pil Tian Yuan. Walaupun sedikit, tingkat kemurnian pil itu sangat tinggi, sehingga Kangkin bisa membuat lebih banyak pil kisul. Beberapa jam kemudian, Mo dan Su terkejut melihat Kangkin membawa begitu banyak pil kisul. Kemurnian pil kisul itu pun sangat tinggi. Mo pun berniat menjadikan Kangkin sebagai budak muridnya. Kangkin menyuruh Su untuk mengambil semua pil kisul itu untuk meditasinya. Su pun harus minum pil itu dalam 1 jam sekali dalam meditasinya, agar kultivasi Su bisa disempurnakan. Mo keberatan, Kangkin memberikan semua pil kisul itu yang sangat berharga kepada Su, dan kenapa tidak memberikannya juga kepada Mo? Mo pun kesal. Kangkin lalu menyuruh Mo untuk ikut dengannya. Kangkin pun akan menyembuhkan luka Mo. Setelah di kamar, Kangkin menyuruh Mo untuk melepaskan bajunya. Namun saat melepaskan baju, Kangkin tidak ada reaksi apapun, sampai membuat Mo berpikir Mo tidak punya daya tarik sama sekali. Mo membungkuk dan sudah siap Kangkin obati. Kangkin lalu menusukkan jarum akupuntur ke tubuh Nona Mo. Nona Mo kesakitan, namun Mo harus menahan rasa sakit itu agar luka Mo bisa disembuhkan. Setelah menusukkan beberapa kali jarum akupuntur ke tubuh Mo, akhirnya Kangkin pun selesai. 2 hari kemudian di sebuah pulau di Amerika, Kangkin bersama 3 rekannya sudah ada di pesta dansa di kapal pesiar Pulau Amerika. Mereka sedang mengobrol membicarakan level master. Mo pun menjelaskan mengenai level master pada level-levelnya yang ada di dalam keluarga tersembunyi. Level master setengah langka disebut sebagai prajurit. Setelah level master masih ada alam setengah dewa, dan alam dewa leluhur. Level itu pun dibagi menjadi 3. Level awal, tengah, dan akhir. Mo pun berada di level tengah, alam setengah dewa. Kangkin tidak mengira Mo sudah mencapai level yang sama dengan ayahnya, dan tidak disangka Mo begitu hebat. Kangkin bertanya kepada Mo, mengapa ia tidak bisa menerobos level itu, padahal Kangkin pun sudah berlatih dengan keras. Mo pun akan memberitahu Kangkin asalkan Kangkin memohon terlebih dahulu kepada Mo. Kangkin pun kesal dengan ucapan Mo, bahkan tetua Se yang mendengar itu sangat tidak suka dengan sikap Mo. Kangkin beranjak meninggalkan meja itu. Mo mencoba menahan Kangkin, lalu memberitahu Kangkin jika ingin menerobos level itu, Kangkin pun harus mengkombinasikan antara bahan alami dan peluang meningkatkan diri. Jika tidak, seberapa keras pun Kangkin berlatih akan sia-sia. Sementara itu, pria dengan 2 gadisnya itu mencoba mengejek orang dari Yang Xia. Mereka pun mengatakan, orang-orang dari Yang Xia sangat kotor, tidak pernah mandi, seperti kucing jalanan saja. Su yang mendengar ucapan itu sangat kesal. Mo pun memperingatkan Su agar tidak gegabah terhadap orang-orang itu. Kemudian Mo mengajak Kangkin untuk berdansa dengannya, agar orang-orang yang membicarakan mereka semakin muak. Mo pun terus memaksa Kangkin agar mau berdansa dengannya. Mo yang sudah bersikap sangat keterlaluan sampai-sampai membuat Se cemburu meninggalkan mereka. Kangkin membujuk sembari menenangkan Se yang sedih. Kangkin juga meminta maaf atas perilaku Mo yang sangat keterlaluan.
Kang Kin pun meminta Se untuk kembali ke pesta. Rekan mereka pun sudah menunggu di bawah. Saat Se turun, Se baru sadar pesta itu sangat megah, membuatnya takjub. Su yang menghampiri Kang Kin sembari memberitahu Kang Kin bahwa yang menyelenggarakan pesta dansa di kapal pesiar itu seorang wanita. Orang-orang pun memanggilnya Nyonya Bangsawan, janda cantik dan kaya raya. Kang Kin pun mengejek Su dengan mengatakan, "Memangnya kenapa? Kau mau jadi pria simpanannya?" Nyonya Bangsawan pun akhirnya turun. Nyonya Bangsawan itu dari keluarga super yang sangat berkuasa di Amerika. Dan beberapa tahun ini telah berinvestasi di banyak proyek penelitian ilmiah. Kang Kin merasa Nyonya Bangsawan memiliki energi spiritual yang tidak biasa. Tapi Nyonya Bangsawan bukan prajurit, bahkan bukan seorang kultivator. Kang Kin pun kaget. Nyonya Bangsawan terkena racun serangga yang sama persis dengan tetua Yi. Racun itu pun masih dalam tahap tidak aktif. Tapi begitu racun itu diaktifkan, Nyonya Bangsawan akan mati dalam 1 jam. Tamu undangan pun dipersilahkan minum. Minuman itu pun sudah disiapkan khusus untuk Nyonya Bangsawan. Kang Kin mencium racun katalis di dalam minuman itu. Jika Nyonya Bangsawan sampai meminum racun itu, Nyonya Bangsawan pasti akan mati. Dan benar saja, tak berselang lama, Nyonya Bangsawan jatuh pingsan setelah meminum minuman yang disediakan khusus untuknya. Orang-orang panik melihat Nyonya Bangsawan jatuh pingsan. Pengawal lalu menyuruh segera memanggil tim medis. Tak lama tim medis datang. Dokter itu menyuruh segera bawa Nyonya Bangsawan ke kamar. Su lalu bertanya, "Bos, bagaimana kau bisa tahu Nyonya Bangsawan terkena racun serangga?" Se yang mendengar itu tidak menyangka dan merasa ada yang ganjil dan tidak beres. Tak berselang lama, bawahan Nyonya Bangsawan mengumumkan ke seluruh hadirin jika ada dokter di antara mereka yang bisa menyembuhkan Nyonya Bangsawan akan diimbalkan 1 miliar beserta sebuah hadiah. Su dan dokter terkenal di Amerika mengangkat tangan. Pria itu Presiden Yosef. "Lagi-lagi jalang para yang siap berani lancang di wilayah kita," ujar pria bersama 2 gadisnya. Kang Kin mencoba menahan Su yang akan menghajar pria itu. Dokter Yosef merasa tidak asing saat melihat Kang Kin. Dokter Yosef memeriksa kondisi Nyonya Bangsawan. Racun dalam tubuhnya sudah menjalar begitu cepat. Kondisinya sangat kritis. Nyonya Bangsawan beberapa kali memuntahkan darah. Dokter Yosef tidak bisa menghilangkan racun itu. Ia pun baru ingat, pemuda itu Kang Kin yang menyelamatkan Tuan Jiang Dianxia. Dokter Yosef menyuruh segera bawa Kang Kin. Asistennya itu segera turun menghampiri orang yang sia sembari bertanya, "Apa kau yang bernama Kang Kin? Tolong segera selamatkan nyonya kami." Tengah malam, Nyonya Bangsawan akhirnya siuman. Dokter Yosef sangat senang. Nyonya Bangsawan sudah baik-baik saja. Saat Kang Kin akan meninggalkan kamar itu, Nyonya Bangsawan memanggil Kang Kin dan bertanya, apa Kang Kin yang menyelamatkannya. Kang Kin lalu mengeluarkan nomor rekeningnya untuk pembayaran imbalannya. Nyonya Bangsawan pun memberikan kartu namanya. Jika Kang Kin membutuhkan bantuan, bisa hubungi Nyonya Bangsawan. Nyonya Bangsawan pun punya banyak koneksi di Amerika. Nyonya Bangsawan yakin Kang Kin akan perlu bantuannya. Setelah tim medis dan Kang Kin keluar, Nyonya Bangsawan sangat senang. Akhirnya ia mendapatkan energi spiritual Kang Kin. Sudah larut malam, kapal pesiar itu jaraknya terdekat ke pulau. Mereka berempat pun berangkat menuju ke pulau yang akan mereka tuju. Se dan Mo sudah berangkat, namun Su bingung. Ia tidak dapat terbang. Bagaimana ia menuju ke pulau itu? Kang Kin pun lalu memberitahu Su bahwa Su adalah master setengah langkah. Su bisa mengapung dan terbang. Su pun mencoba memfokuskan energi spiritualnya agar bisa terbang. Su pun bisa mengapung, namun Su belum terampil mengendalikan energi spiritualnya, sehingga tubuh Su akan terjatuh. Kang Kin lalu menangkap Su. Kang Kin pun akan membawa Su terbang. Nyonya Bangsawan mengabarkan mereka berempat sudah menuju ke sana. Pria dengan 2 gadisnya telah diracuni. Nyonya Bangsawan memerintah pengawalnya untuk menangani mereka. Tidak hanya itu, Nyonya Bangsawan juga menyuruh pengawalnya untuk menyiapkan helikopter. Nyonya Bangsawan akan melakukan rencananya, yaitu pura-pura menolong. Dengan begitu Kang Kin bisa benar-benar percaya dan orang yang sia akan berterima kasih padanya. Kang Kin dan 3 rekannya sudah sampai di tempat penelitian. Orang-orang yang berjaga di tempat itu prajurit level 9, sedangkan di dalam ada belasan master setengah langkah dan 2 master. Mereka pun memikirkan cara agar mereka bisa masuk. Mereka berbagi tugas, Mo dan Se untuk berjaga dan mengawasi di luar, sedangkan Kang Kin dan Su akan masuk ke dalam menyelamatkan kakek Badao.
Kang Qin dan Su berhasil menyelinap masuk. Kang Qin pun telah membuat pengawal yang berjaga pintu pingsan. Mereka berdua pun menyamar sebagai petugas di sana. Setelah menyembunyikan pengawal itu, tak lama datang rekannya bertanya kepada Kang Qin dan Su yang sudah menyamar. "Mengapa kalian masih ada di sini? Bukankah kalian ditugaskan untuk mengirim barang?" Mereka berdua mengelak lalu bilang, "Kami masih ada urusan di sini untuk mengumpulkan data pria tua dari keluarga Qin." Pengawal itu mengatakan, pria tua cacat itu sudah dibuang ke dalam sel pembuangan, hanya menunggu waktu untuk dijadikan santapan makanan ikan. Kang Qin lalu menyerang pengawal itu dan mengancamnya. Jika tidak menuruti perkataannya, pengawal itu akan mati. Kang Qin menyuruh pengawal itu untuk mengantarkannya ke kakek Badao. Sementara itu Se dan Mo sudah lama menunggu. Mereka khawatir Kang Qin ketahuan. Tak berselang lama, kekuatan Kang Qin muncul sampai terlihat keluar. Kang Qin sangat murka melihat kakeknya itu diperlakukan sangat tidak bermoral. Su lalu memeriksa denyut nadi kakek Badao. Kakek Badao pun masih hidup. Saat Su dan Kang Qin membawa kakek Badao pergi dari tempat itu, orang-orang di penelitian itu menghentikan Kang Qin. Kang Qin pun berhasil keluar dari tempat itu. Namun Mo terkejut ada kekuatan besar yang akan menyerang Kang Qin dari belakang. Mo pun langsung menyuruh Kang Qin segera menghindar. Kang Qin pun berhasil menghindar dan mereka pun selamat dari serangan yang begitu dahsyat. Pria yang menyerang pun menghampiri Kang Qin. Pria itu tidak akan mengampuni Kang Qin yang telah menerobos ke wilayahnya. Kang Qin lalu menyuruh Su dan Se untuk membawa pergi kakek dahulu. Mereka pun tidak perlu khawatir Kang Qin akan menyusul. Kemudian Kang Qin memberi kode ke Mo. Mereka berdua langsung menyerang pria itu. Pria itu menahan serangan mereka berdua. Pria itu pun mampu dikalahkan oleh Kang Qin. Mereka berempat akhirnya bisa menyelamatkan kakek Badao. Kang Qin khawatir dengan kondisi kakek Badao yang hampir sekarat. Kang Qin juga tidak yakin bisa menyembuhkan kakek Badao. Kang Qin baru ingat ucapan yang dikatakan Qin Welang. Kang Qin harus bertanya ke kakek Badao tentang orang tuanya. Kang Qin pun penasaran rahasia apa yang kakek Badao sembunyikan darinya. Tak lama Su kesakitan. Mereka bertiga bingung apa yang terjadi dengan Su. Saat Kang Qin periksa, Su terkena racun yang sama persis dengan racun yang ada di dalam tubuh kakek Badao. Kang Qin heran. Mereka berempat telah bersentuhan dengan kakek Badao. Tapi kenapa hanya Su yang terkena racun itu? Kondisi Su semakin parah. Su muntah darah. Mereka pun bingung harus menyelamatkan Su bagaimana. Tak lama datang helikopter. Nyonya bangsawan menyuruh mereka segera naik. Kang Qin memberikan pil Tian Yuan dan mencoba mengobati Su dengan jarum akupunturnya. Nyonya bangsawan pun bertanya apa yang terjadi dengannya, mengapa bisa terluka begitu parah. Mo lalu mengarahkan belatinya ke leher Nyonya bangsawan. Mo curiga tiba-tiba Nyonya bangsawan muncul di sana. Nyonya bangsawan bilang, "Aku mendengar ledakan begitu besar. Aku juga menemukan kalian turun dari kapal pesiar. Takutnya terjadi sesuatu pada kalian. Jadi aku segera datang ke sini untuk melihat." Maupun memperingatkan Nyonya bangsawan agar tidak mempermainkan mereka. Kang Qin merasa organ tubuh Su rusak karena racun serangga itu. Pil Tian Yuan pun tidak bisa menyelamatkan hidup Su. Kang Qin pun hanya punya waktu 1 bulan. Jika tidak menemukan penawarnya, Su tidak akan bisa diselamatkan. Nyonya bangsawan mencoba menawarkan bantuan kepada Kang Qin. Namun Kang Qin hanya meminta Nyonya bangsawan untuk menurunkan mereka di bandara terdekat. Setelah mengirim orang yang siap ke bandara, Nyonya bangsawan bersama pengawalnya kembali ke pulau untuk melaporkan tugasnya. Di pulau tempat penelitian, pria bertopeng emas ternyata sengaja tidak melawan Kang Qin karena Kang Qin masih berguna untuk mereka. Ruangan itu tiba-tiba bergetar seperti ada gempa. Pria itu bertanya, "Ada apa ini?" Pengawal yang tergesa-gesa melaporkan, ruangan eksperimen tubuh yang berada di bawah tanah hilang kendali. Monster-monster penelitian itu pun keluar dari tempat eksperimen. Monster itu adalah petarung level master dan setengah dewa. Petarung itu dijadikan sebagai bahan eksperimen oleh mereka. Kekuatan petarung itu pun berubah menjadi sangat menakutkan. Orang-orang di bawah tanah ada yang tewas bahkan terluka. Kondisi di bawah tanah pun benar-benar kacau. Tak berselang lama, monster itu mampu menerobos pembatas yang pria itu buat. Monster itu akan menyerang pria bertopeng emas bersama pengawalnya. Monster itu dengan mengerikan menewaskan pengawal itu. Pria bertopeng emas hanya dengan kekuatan 1 kakinya. Monster itu langsung dikalahkan. Kekacauan di bawah tanah sudah benar-benar tidak bisa dikendalikan. Pria bertopeng emas itu turun ke bawah tanah. Di sana monster itu sedang menyerang beberapa pengawal.
Monster-monster itu pun langsung dikalahkan oleh pria itu dengan kekuatannya. Tak lama Nyonya Bangsawan datang membawakan barang yang pria itu inginkan. Nyonya Bangsawan bilang, "Demi mendapatkan barang yang kau inginkan, aku meracuni diriku sendiri." Pria itu pun langsung menghirup energi spiritual Kangkin. Pria itu sangat senang, akhirnya ia mendapatkan energi spiritual Kangkin yang luar biasa itu. Lalu pria itu menanyakan di mana eksperimen tubuh yang baru itu. Orang itu pun sudah dikirim ke laboratorium, ujar Nyonya Bangsawan. Pria itu kemudian memberikan pil bosang kepada Nyonya Bangsawan sebagai kerja kerasnya. Pria itu juga meminta Nyonya Bangsawan untuk tinggal sementara untuk membantunya mengurus masalah di pulau itu. Pria itu pun telah beberapa hari ini melihat aktingnya. Ia pun sedikit muak melihat topeng wajah Nyonya Bangsawan. Nyonya Bangsawan akhirnya melepaskan topengnya. Ternyata di balik topeng itu ia seorang laki-laki. Pria itu menyuruh Nyonya Bangsawan agar segera melaporkan segala gerak-gerik Kangkin. Scene berpindah, mau memberitahu Kangkin tetesan embun Jiujing yang Kangkin cari ada di Chuansu. Di sana sedang mengadakan acara pelelangan. Kangkin pun boleh ke sana untuk lihat-lihat. Tak lama Jian Jun datang. Kangkin meminta Jun untuk ikut bersamanya ke Chuansu. Mereka pun akan bersiap-siap terlebih dahulu. Malam harinya di kediaman Kangkin, Kangkin melatih kultivasinya. Wanita misterius itu membantu Kangkin berlatih kultivasi. Wanita misterius itu mengajarkan cara agar melindungi nyawa. Jika Kangkin bisa mempelajari cara itu, maka akan sedikit orang yang dapat menandinginya. Kangkin memfokuskan berlatih cara itu. Kangkin pun akhirnya berhasil mempelajari gerakan kaki naga. Setelah itu wanita misterius mengingatkan Kangkin agar Kangkin segera meningkatkan kultivasi dan menyelesaikan metode pikiran tatanan surga. Jika tidak, dalam beberapa tahun ke depan wanita misterius dan Mbak In akan binasa. Sampai di sini dulu alur ceritanya dan tunggu kelanjutannya. Sampai jumpa.